masa liburan ini, saya atau kita ya akan mengadakan semacam konferensi ya, semacam konferensi mahasiswa untuk apa namanya kita akan menampilkan hasil-hasil riset dan atau hasil-hasil tugas dari para mahasiswa. Nah, untuk mata kuliah saya itu nanti akan ada beberapa mata kuliah ya. Yang pertama nanti ini mata kuliah Big Data ini nanti ada kan kita nanti tugas, kemudian mata kuliah Advanced Geostatistics, kemudian ada mata kuliah Data Mining juga sama, dan ada mata kuliah riset sistem informasi. Jadi kurang lebih ada 4 ya, ada 4 mata kuliah. Itu kalau kita jumlahin mungkin mahasiswanya banyak ya. Mahasiswanya banyak, nanti kita akan konferensikan, nanti kita akan presentasikan. Jadi mahasiswa 10 menit saja mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Kita akan coba range waktunya dan peristiwanya. Nanti mungkin hybrid ya, hybrid. Jadi bagi yang di Jakarta, kalau yang mau datang langsung ke kampus boleh, via Zoom juga bisa. Oke, nah kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan ya perkuliahan Big Data di pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-14. Nah, tadi saya udah introduksi bahwa nanti kita akan tugas yang Anda kerjakan itu deliverable-nya nanti berupa PowerPoint ya. Di PowerPoint dibikin bagus, nanti akan dipresentasikan di apa namanya konferensi ilmiah Universitas Indonesia Maju yang akan kita presentasikan gitu ya, dari berbagai tugas-tugas maupun penelitian yang ada di mata kuliah ini, dari berbagai mata kuliah ya, berbagai prodi. Nah, untuk itu mungkin saya mau nanya dulu, adakah teman-teman yang mungkin sudah mengerjakan tugasnya ya, mungkin belum selesai ya, tapi mungkin dari sisi pemodelannya barangkali sudah ada, sehingga saya bisa lihat gitu ya, bisa di-show, sehingga nanti dari sana saya bisa mengetahui sejauh mana Anda sudah dapat mengerjakan tugas ya. Mungkin karena tugasnya dua, mungkin satu aja ya. Satu dulu saya mau ngeliat gitu ya. Supaya nanti dari sana saya tahu oh, sudah sejauh mana apa namanya eh, apa hal yang sudah bisa didaya gunakan oleh mahasiswa gitu ya. Oke, monggo siapa yang mau presentasi saya kasih kesempatan ya mungkin beberapa orang. Nanti dari sana saya bisa melihat mana yang masih kurang. Nah, kalau ada yang masih kurang, sekiranya masih ada yang kurang, kita bisa coba elaborasi di pertemuan terakhir ini, gitu ya. Yo, monggo, satu aja dulu. Atau apa kan tugasnya dua, satu aja dulu. Di show ininya, rapid minernya ya. Di show rapid minernya, saya mau ngelihat datanya apa, kemudian bagaimana Anda mengolahnya, dan hasilnya seperti apa. Oke, ada yang mau presentasi? Coba, Kak. Ya, Ini juga bisa direkam loh. monggo. Tapi masih bentuk draft, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan saya mau melihat apa versi awalnya ya, supaya dari sana kita bisa tahu udah sejauh mana kira-kira kemampuan yang sudah bisa didapat gitu ya. Yuk. Ini Nah, yang oke. baru saya kerjakan, tapi final sih, Pak. Ini tentang forest type mapping dataset. Oke. Datanya diambil dari situs ya UCI. Oke. Ini konten datanya. Training and testing data from a remote sensing study which map different forest. Ini relevant papernya ya Pak. Dan ini abstraknya dari link tersebut. Jadi di sini ini juga bisa Minecraft. Ya, lanjut. ya, jadi di sini tentang
hutan, ada beberapa tipe. Ini di atributnya. Ini ini untuk akurasinya di sini dia overall akurasi from 82% sampai 85,9% dengan kappa koefisiennya 0,74 sampai dengan 0,795. Oke. Terus ini atribut information-nya Pak. Ini kelasnya. Jadi di situsnya itu dia sudah menyebutkan, kebetulan sudah menyebutkan kelasnya. Jadi ada 4 kelas. Oke. Ada Sugi, Key, Mix, Deciduous Forest, and other non-forest land. Labelnya jadi saya labelin polinominal. Oke. Terus selanjutnya ini itunya ya Pak, deskripsinya ya. Terdapat penelitian multivariat dengan tipe classification dengan 326 records dan 27 atribut data didonasikan tahun 2015. Kemudian ini data Excel-nya. Lanjut. Nah, ini saya udah coba di RapidMiner-nya. Coba dulu. Pertama, prosesnya itu import data. Kemudian ini udah saya setelah itu kelas label kelasnya Pak. Yang tadi ini ada 4 kelas jadi polinominal. Dan saya ganti change role. Betul, bagus. Terus lanjut di proses berikut data statistiknya. Ini penyebaran distribusi datanya. Kemudian ini data yang tadi udah dimasukin ya Pak, setelah diimport datanya di drag and drop. Kemudian ini insert building block nominal cross validation. Selanjutnya ini menggunakan ini decision tree ya Pak. Dapat hasil segini 78,75. Kemudian dengan kappa koefisiennya 0,684. Oke, jadi decision tree-nya. Oke, lanjut. Terus selanjutnya ini coba diubah parameternya ya Pak, masih menggunakan decision tree tapi kriterianya menggunakan information gain dengan maximal depth 8, apply pruning. Ini hasilnya turun sih kalau dari yang sebelumnya 78, jadi pakai information gain kayaknya kurang efektif. Lanjut, saya coba ganti pakai random forest. Number of trees-nya dimulai dari 10, criterion gain ratio-nya 10, maximal depth 10, tidak menggunakan apply pruning. Akurasinya meningkat jadi 82,13%. Lanjut, ini di number of trees-nya saya ganti lagi 50. Kemudian ini hasilnya meningkat 82,75%. Lanjut, saya coba ganti kriterianya pakai information gain, maksimal depth 10, apply pruning. Hasilnya juga meningkat jadi 86,14%. Lanjut, saya coba lagi parameternya, number of trees-nya jadi 70, kriterianya information gain, ini hasilnya ketemu 86,76% dengan kappa 0,804. Nah, ini data maksimal yang saya coba sih Pak, saya coba jadi 100, terus saya ganti, hasilnya tambah turun. Terus saya ganti pakai yang satu lagi tuh selain random forest, apa namanya? Itu dicoba juga, hasilnya juga jauh lebih turun. Jadi kalau dari hasil otak-atik saya sih, sejauh ini yang nilainya maksimal. Tapi ini sudah mengungguli dari nilai awal itu dia di 82,2 sampai 85,9 dengan koefisien kapanya itu 0,74 sampai 0,795. Hasil sementara yang saya tadi saya sempat keputus, berarti terbaiknya random forest ya di 86 ya? Iya Pak, random forest-nya itu ini di random forest 86,76 dengan papernya berapa? 8. Papernya berapa? Iya Pak, papernya 82. Oh, berarti menang dong. Coba ke paper yang tadi di abstrak. 82 sampai 85. Berarti menang ya? Iya, sejauh ini sih itu sih Pak, masih ya bagus nih.
Oke, udah bagus ya. Ini berarti jadi contoh bagus. Oke, berarti menang ya. Kita kan 86, dia 85 terbaik ya. Ya, terus Kayaknya saya ada satu data lagi, ya. ini mengenai krioterapi. Nah, di sini ini abstraknya, krioterapi dataset, jadi tentang apa sih, kayak pemusnahan kutil gitu kali ya Pak modelnya. Oh, ini apa namanya? Ward. Iya, words. Iya, words. Ya, kutil bahasa Indonesianya. Iya. Terus ini di sini sih akurasinya ini 83,33% dan 80,7%. Untuk krioterapinya berarti 80,7%. Terus Oke. ini datanya, Mm-mm. kemudian biasa sama prosesnya, proses kerjanya, import data, kemudian ini dijalankan ya Pak hasil distribusi datanya, kemudian ini dicoba dengan sama decision tree, ini hasilnya 85,56. Oke. Terus dicoba dengan random forest, number of trees-nya 10 dengan kriterianya gain ratio maximal depth 10 dapat akurasi 90%. Ini yang apa? Krio ya? Yang Krio ya? Iya Pak, yang Krio. Oke. Terus lanjut lagi, ini masih dengan random forest, number of trees-nya 20, dengan kriterianya gain ratio, akurasinya juga meningkat 91,11. Udah. Kalau yang itunya berapa musuhnya tadi, yang Krio? Paper asalnya berapa yang Krio terbaiknya? Ini bentar saya buka ininya dulu. Ini. Ya, berapa yang Krio? 83 ya? Sorry, 80 ya? Iya Pak. Oke, ya udah unggul ya, berarti udah unggul. Iya, itu Oke, sih ya Pak. bagus nih, udah jadi. Berarti ini ngerjain sendiri atau dibantu sama temen atau gimana? Kerjaan sendiri Pak. Oh, bisa ya? Bisa lihat di Zoom yang Bapak sampaikan aja. Ini yang paling jago Sampai Pak, pulang. Kak Fitri Pak. Dia yang ngajarin kita kemarin. Oh, bagus, siap. Nanti siap-siap Sharing presentasi aja. ya. Nanti siap-siap presentasi di konferensi ilmiah ya, Nia Fitri ya. Bagus, saya gembira. Bagus, well done. Nah, nanti ini kalau mau dibikin paper, monggo. Kalau mau dibikin paper nih, si Mbak Nur Fitri siapa pembimbing akademiknya? Pembimbing akademiknya Bu Emi Pak. Nah, nanti ngobrol sama Bu Emi, ya kan? Ngobrol sama Bu Emi. Nah, Bu Emi, saya ada mata kuliah ini. Nah, findings, temuan saya. Dua menang ya. Yang Iya, hutan sama yang Krio. Nah, nanti bisa tuh dijadiin paper ya. Nanti monggo bisa konsultasi sama Mbak Emi. Nanti bikin papernya nggak usah banyak-banyak. Nanti saya kasih contoh paper yang cuman 5 halaman. Tiru kayak gitu. Nanti Anda bisa nanti dipublish di jurnal yang ada di Stikim aja nggak apa-apa. Oke, udah bagus ya. Nanti siap-siap untuk kemudian konferensi ilmiah ya. Nanti presentasi, PowerPoint-nya dibikin bagus, disiapin 10 menit harus selesai presentasi dari awal sampai akhir. Gitu ya. Oke, well done. Berarti saya anggap sudah mengerti, udah bagus. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang mau tampil? Nggak ada masalah. Nggak harus sempurna ya, nggak harus sudah jadi ya, nggak harus sudah jadi. Yang penting saya bisa menilai atau meraba bahwa sejauh mana sudah kemampuan yang bisa diserap. Oke. Kemarin sih Bapak rencananya mau ngajarin kalau misalnya apa sih, kemarin kan kita kan kebanyakan kan Bapak contohnya tuh pas kita dapat data tuh nggak sama kayak yang Bapak contohin gitu loh Pak. Terus rencananya hari ini kita kan mau cari tahu gitu caranya kalau datanya nggak sama kayak yang Bapak ajarin kemarin. Nanti Bapak kasih tahu tuh cara-caranya, kan rencananya gitu Pak hari ini Pak. Oh, iya. Kemarin kan sempat juga ya, kita coba download data gitu ya. Kemarin Bapak ngajarin yang baru lagi malah Pak. Oh, data yang nggak sama gimana maksudnya? Kayak kemarin tuh saya dapat
saya pernah dapat yang sama, terus Bapak kemarin nyontohin apa sih namanya tuh klasifikasinya tuh kelasnya nggak ada gitu. Jadi cara penanganannya jadi beda gitu kan Pak, kalau klasifikasinya. Jadi kalau di situ di datanya itu yang kita dapat, data itu ada tulisannya klasifikasi, pas kita lihat di papernya tuh klasifikasinya nggak muncul, jadi kita nggak tahu tuh berapa range-nya gitu kan Pak. Oh, contohnya apa? Ada ingat nggak? Nanti biar kita olah hari ini. Coba Ingat nggak saya nama lihat. datasetnya apa? Coba. Kemarin datasetnya apa ya itu? Ingat nggak? Lupa lagi. Coba buka Coba, dulu ya Pak. coba pelan-pelan, pelan-pelan. Apa? Jamur Pak, yang jamur itu Pak, mushroom. Mushroom. Iya, Oh, mushroom kalau nggak salah. ya kita coba ya sebentar. Yuk, saya share screen ya. Perhatikan nih. Iya Pak. Tadi Nur Fitri udah bagus ya. Oke. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Sudah Pak. UCI dataset. Enter. Tapi kalau zoom nih langsung jadi masalah. Ini website langsung jadi lambat nih kalau ngezoom nih aneh juga nih. Oke, masuk nih ya. Ini UCI ya. UCI, kita klik. Nah, kita ketik di sini cari ya. Apa namanya? Mushroom. Mushroom. Ini ya, mushroom. Ada banyak nih mushroom. Mushroom yang ini? Mushroom yang ini bukan? Bukan deh Pak, kayaknya yang bawahnya tadi kayaknya. Secondary. Yang bawahnya Pak, yang UCI machine learning. Nah, coba dipakainya itu. Ini. Iya. Sama main tadi. Nggak ngerti deh. Ini bukan. Saya lupa. Pokoknya kemarin sih tentang jamur. Sebentar saya lihat punya saya ya Pak. Coba.
Maaf, Pak. Kalau nggak pakai yang ada aja, Pak. Nah, ini ada kelasnya. Udah dapat, bener nggak yang mushroom ini? Ya, 23. 22. UGM, UG. Oke, betul. ACNPY. ACB ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, benar. Ada ini datanya. Gimana? Halo? Bener nggak datasetnya yang ini? Yang dimaksud? Saya masih nyari, Pak. Oke. Sebentar, Pak. Nah, dari atribut ini kan ada 22 ya, ada 22 kelas apa 22 atribut ya. Dari data ini ada 23, di mana data yang pertama ini yang kelasnya nih, yang PE nih, PE. Ya, PE itu artinya apa namanya nih? Di sini ya. P itu poisonous, beracun, E itu edible, bisa dimakan. Nah, gitu. Nah, ini yang sheet berikutnya. Gitu. Ya. Ini saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan oke ya. Jadi kita bagi dua dulu biar gampang, biar ada contekan. Nah, ini perhatikan nih. Nah, ini ya, lihat, perhatikan nih. Nih, bagi dua. Nah, ya ini kan baris pertama ya, enter ya. Tuh. Gitu ya. Yang pertama itu kelas. Nah, koma. Yang XXB, XX itu adalah cap shape ya. Oh, berikutnya cap surface. Berikutnya cap color. Berikutnya bruises. Berikutnya odor. Berikutnya yang kelima, yang keenam gill attachment. Ya. Di sini ya, gill attachment, koma. Berikutnya gill spacing, koma. Itu ya, berikutnya gill size, koma. Ini terusin ya, lanjutin ya ke kanan terus ya. Itu karena ke bawah dia dibikin kalau ngelewatin itu dia ke bawah. Padahal dia masih baris yang sama. Gill Oh, kalau yang color. ini yang secondary mushroom dataset, Pak, yang kemarin dicoba Bapak. Oh, secondary. Oke, kita lihat ya, secondary. Kita lihat ya, secondary mushroom. Yang ini ya. Iya, Pak. Secondary ini classification. Datanya kayak gimana? Oh, sama. Sama dia mirip-mirip. Nah, sama nih. E itu edible, bisa dimakan. P-nya itu poison, berarti beracun jamurnya ya. Ya, kita coba masuk ke data foldernya. Nah, ini datasetnya zip ya. Kita download ya. Nah, ini zip. Kita download dulu, perhatikan. Saya lagi download. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ya, dataset information-nya itu ya, dia lihat di sini atributnya ya, one binary class. Ada satu binary class, yaitu E dan P nanti anggotanya ya.
E itu edible bisa dimakan, P poisonous beracun. Nah, cuman dia di sini nggak ada. Berarti yang ke pertama atau yang ke 21. Apa namanya atributnya ya? Atribut pertamanya nanti cup diameter, cup shape, dan seterusnya. Cup diameter itu nanti angka dalam sentimeter. Cup shape itu ada B, ada C, bisa X, bisa F, dan seterusnya sampai season. Ada S untuk spring, U untuk summer, A untuk autumn, W untuk winter. Nah, nanti kelasnya akan E dan P. E itu edible, P itu poisonous, beracun. Oke, kita lihat ya, ini datanya lumayan banyak, jumlah instannya ada 61.000, kelas apa atributnya ada 21. Kelasnya ada berapa? Ada 2 kelas, yaitu E dan P. Binary itu 2 ya. Binary class, ya kan? Nah, kita namainya terserah kita nanti mau namain kelas atau apa. Kita lihat dulu nih ya, lagi download sebentar. Ya, di zip ya. Kita lihat nanti di zipnya seperti apa. Nah, nanti udah tinggal di copy paste aja nih namanya nih. Yang pertama ini, kedua pakai koma gitu aja ya. Yang ini, yang Terus ketiga, yang keempat. papernya Pak, yang nilai hasilnya penelitian itu dia berapa, nanti mau dibandingkan sama kita? Nah, kita download nih papernya nih. Ada nggak kita lihat ya. Ini paper masih baru nih, harusnya masih bisa ya. Kita ketik ke scholar, google.com. Lihat ya, Ctrl V di sini ya. Search. Nah, ini ada nih papernya ya. Ada ya papernya ya. Nah, ini gratis nih kalau kayak gini nih. Kalau ada gini ini gratis nih. Kita klik. Kita lihat akurasinya berapa. Nah, dia akurasinya wah, sempurna nih. Ya. Dia menggunakan 5-fold, berarti dia pakai cross validation ya, sama seperti yang tadi Fitri lakukan ya. Tapi dia pakai 5-fold dan F1 skornya nanti ya, F1 atau F2 sama aja, 1 ya, sempurna ya. 1 ya, sempurna ya. Jadi dia nggak ada yang salah nih, nanti kita lihat. Ya, nah ini apa introduction, kemudian result, kita lihat. Nah ini jamur-jamurnya ya. Oke, primary data. Oke, dia pakai apa? Itunya. Oh, ini macam-macam ya. Ada RF, random forest, ada LDA, logistic regression, sama naive bias. Nah, ini dia bandingkan. Ya, algoritmanya ini ya. Anda kan udah tahu semua ya. Random forest sudah tahu ya. LDA juga pernah kita demokan, linear discriminant analysis, logistic regression, sama naive bias. Nah, kita demokan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini ternyata hasilnya nih. ROC-nya yang paling bagus siapa? Random forest ya. Random forest nilainya sempurna nih 1. Oke, jadi nanti kita coba uji pakai dataset dia. Apakah kita bisa dapetin akurasi yang 100% nggak dengan menggunakan random forest. Gitu ya. Oke, ntar lagi download nih, belum kelar nih, lama banget download ini. Oke, nanti kita coba. Ini masih downloadnya. Ini PDF-nya bisa di ya. PDF-nya bisa di-download ya. Nah, kita download PDF-nya. Lama banget ini cancel. Nah, cancel nggak bisa di-download ulang. Satu folder. Oke, tunggu sejenak. Masih download ya, lama. Downloadnya kok lama banget ya. Ada yang udah berhasil ke download nggak? Kalau bisa ke download, coba dikirim zipnya ke chat room ya. Oh, ini udah masuk nih. Sip, bentar lagi selesai.
Udah lagi selesai downloadnya. Sedikit lagi, ini lambat nih internetnya. Nah, sip, udah ke download sebentar ya, saya share screen. Nah, ini udah ke download, kelihatan screen saya udah keda. Nah, show in folder, saya open, lihat datanya gimana. Oh, mushroom dataset ya, saya ekstrak ya. Ke download mushroom dataset. Oke, ya udah ke ekstrak mushroom dataset. Nah, ini ya mushroom dataset. Nah, ini datanya nih. Ada primary data, ada secondary data. Nah, yang secondary ya, kita lihat yang secondary data. Datanya paling banyak kan yang secondary kan. Nih yang 2,8 mega ya, lebih gede. Nah, ini Excel-nya. Oh, ini udah ada lengkap tuh, ada kelasnya lengkap nih. Ngeliat nggak? Kelihatan nggak Excel-nya? Lengkap nih, udah ada semua. Masalahnya itu Pak, nanti maksudnya kan kita kan main menang-menangan tuh Pak. Makanya kayak Oh, nggak harus kemarin menang. oh gitu Pak. Dapatnya berapa akurasinya? Kita coba ya. Kita coba ya, sebentar. Kita coba ya. Kalau yang primary ini berapa nih? Kita coba ya. Dia pakai 5 volt tadi ya. Oh, nggak bisa nih. Oke, yang secondary ya. Ambil yang secondary ya. File yang secondary ya. Yuk, kita buka ini saya. Kelihatan rapid meternya? Kelihatan Pak. Oke, import data dulu ya. Import, perhatikan. Import, my computer. Tadi saya simpan di download ya. Mana nih? Oh, ini bukan di download. Naikin ke atas, naikin ke atas. Nah, ini. Tendang terus, sorry. Tendang-tendang terus nih. Oke, share screen lagi. Ya, udah kelihatan rapid meter ya. Nah, ini kan tadi yang secondary data ya. Secondary data, next. Nah, ini udah kena semua ya, udah benar, udah sesuai. Jadi kalau nggak sesuai, tinggal diganti aja nih, apa namanya, separatornya ya, koma atau semikolon. Nanti kalau hasilnya kayak gini, nah ini kan nggak sesuai nih. Kalau Anda lihat kan titik koma nih pemisahnya. Belum ada gambarnya Pak. Belum ada gambar Pak. Oh, belum ada. Di sini udah jelek ya internetnya. Oke, saya share screen ulang ya. Udah tampil belum? Sudah Pak. Oke, nah ini ya, ini udah otomatis ya. Tadi kalau seandainya kayak gini nih munculnya nih, berarti kan nggak bagus nih, nggak ada kolom-kolomnya. Kita lihat di sini P.2.15.26.2, berarti titik koma nih pemisahnya. Ganti jangan koma, titik koma semikolon ya. Nah, udah kolom kan, berarti udah bener ya. Next. Nah, di sini jangan polinominal ya, karena kan dia cuma dua tadi. Binominal saja. Binominal, karena kan kelasnya cuma dua, P dan E. Ya, terus kemudian change role. Tadi yang dilakukan Fitri ya, pilih label. Nah, oke, jadi label ya warna ini ya. Yang lainnya kita lihat. Oke, udah benar. Oke, yang lainnya udah benar. Sip, klik next. Secondary datanya kita ganti, tambahin mushroom ya. Tambahin secondary data mushroom. Taruh di sini ya, taruh di data ya. Nanti secondary data mushroom. Finish. Lihat tadi dia pakai random forest, akurasinya maupun F2 score itu sama dengan 1. 1 itu berarti 100% ya, utuh. Bener semua. Nah, ini udah bener ya. Datanya bener. Sip. Oke, kita coba retrieve datanya ya. Mana tadi? Ini ya, secondary data mushroom ya. Nah, ini datanya. Nah, dia tadi pakai 5-fold cross validation. Jadi dia nggak di split datanya.
Caranya gimana? Kalau nggak di-split, klik kanan aja di sini. Di ruang kosong klik kanan, insert building block. Nih sama yang si Fitri tadi lakukan ya. Pilih nominal. Kalau classification ini, kalau regresi ini. Karena kita classification pilih ini ya. Nah, ini kan. Ini komentarnya diklik, delete aja. Delete. Nah, dia tadi kan 5 ya. Tadi kan 5. 5 itu mana? Di mana? Nih, number fault-nya. Jangan 10, ganti 5. Samain sama dia. Ya, samain ya. 5 ya. Nah, garis ini garis. Nah, pair ketemu press. Double klik. Nah, ini pakai decision tree ya. Kita coba decision tree. Ininya pakai ini dulu, biarin. Gak apa-apa. Oke, decision tree ya. Sementara decision tree ininya gain ratio ya. Biarin dulu ya. Perjalanan ini ya. Pengen tahu berapa decision tree. Tadi dia 100% ya. Ini berapa akurasinya? 54 ya. Kurang bagus ya. Ini ada AUC-nya 0,5. Kurang bagus ya. Kurang bagus ya. Nah, kita ganti misalnya gain ratio information gain, kita ganti ya. Berapa akurasinya? Wah, 98 tuh. Iya kan? Sempurna, hampir sempurna ya. 98. Tadi kan dia utuh ya 100% ya. Ini kita udah 98 nih. Ini maksimal depth-nya 10. Kalau kita ganti 12, pengen tahu ya. Dapat 100 nggak? 98 juga udah hampir bagus ya. Oke, bagaimana dengan random forest? Kita ganti random forest ya. Ini saya klik del. Klik del. Saya ganti random forest ya. Tri aja, ketik tri di sini random forest. Nah, lihat bisa dapat 100 juga nggak kayak dia? Kalau dapat 100 juga kayak dia ya udah selesai perjuangan. Ini mungkin kita turunin dulu deh ya. Pohonnya nggak usah banyak-banyak, 10 dulu misalnya. Run. Selalu mulai dari pohon yang sedikit ya, karena kalau pohonnya sedikit otomatis nanti prosesnya lebih cepat daripada pohonnya banyak gitu ya. Berapa? 98. Pohon 10 aja udah 98 tuh, tinggi sekali. Coba kita ganti information gain, pohonnya masih tetap 10. 98 ya tadi ya. Dia dapat 100 nggak? Kalau dapat 100 selesai, sama berarti hasil kita sama hasil dia. Gitu ya. Nah, sama. Selesai perjuangan. Ya kan? Kita bisa buktikan kan? 100% kan? Ya, Pak. Tuh, nggak ada yang salah tuh. 0, 0. Nih, diprediksi E, kenyataannya P, 0. Berarti nggak ada yang salah. Diprediksi P, kenyataannya E, 0. Berarti nggak ada yang salah. 100%. Can you imagine that? Ya, ininya 1. AUC-nya 1. Ya kan, tadi di paper tadi. Kok nggak ada sih F1, F2 gitu ya? Anda ganti di sini. Performanya Anda ganti. Ini performanya karena classification. Anda ganti performanya dengan yang binominal. Performance yang binominal itu bisa dilakukan kalau klasifikasinya cuma 2 kelas ya. Kalau kelasnya 3 kelas, 4 kelas nggak bisa. Ini ya, yang binominal ya. Binominal. Performance yang binominal. Kenapa binominal? Karena kan kelasnya 2. Ganti sini lab ketemu lab, pair ketemu pair. Gitu ya. Nah, di sini ada kappa. Tadi kan ada kappa, ada UC, ada apa lagi tadi? F2 score ya. F2 score itu ini. Tadi yang F2 score ya. Tadi kan ada F2 score ya. Iya, Pak. Ingat nggak? Ada F2 Ingat, Pak. score. Nih. F2 score nih tadi. Nah, ini kan ada ROC. ROC curve itu AUC ya. Kalau ada ROC curve itu sama juga AUC. AUC-nya 1 ya. Random forest ya. Ini random forest kan ini. Yang ini kan random forest nih. Iya, Pak. Oke, itu terus kemudian akurasinya mana tadi? Nih, F2 score. F2 score-nya random forest paling tinggi ya tadi ya. F2 score-nya nih ya. Figur 4. F2 score-nya dia nggak ngelaporin tabel ya. Dia nggak, udahlah, dia nggak ngelaporin tabel ya. Kita cek F2 score-nya nanti itu sama F2 score itu atau F1 score itu sama juga F measure. Sama, jangan bingung. Oke, kita centang ya. Ini bisa dilakukan karena dianya performance-nya yang binominal. Kalau performance yang ini nggak ada. Nggak keluar. Oke ya, paham ya? Oke. Default-nya dia performance classification karena dia general. Maka kalau kita cuma 2 kelas, ganti aja ininya dengan yang performance yang binominal. Nanti semua tuh 100 ya akurasinya. Kapanya 1. AUC-nya 1. Sama kan? Efisiennya 1 atau 100% sama 1 itu sama ya. 100% sama 1 itu sama. Udah selesai perjuangan.
Gitu, Anda bisa tiru tuh. Dengan pohon berapa tadi? Pohon cuman 10. 10. Oh, coba kalau pohonnya saya kurangin misalnya 3. Dapat 100 nggak pohonnya 3? 99,97. Gile. Besar sekali pohonnya 4. 99,98. Dikit lagi. 0,002 lagi. 5. Mungkin jangan-jangan 5 dapat ya. Wah, dikit banget. 99,999999 kayak emas aja. 6. Kalau enggak ya udah 10. Belum ya, 6 belum ya. Ya udahlah 8 coba. Karena semakin dikit pohon semakin bagus. Karena apa? Waktu trainingnya lebih sedikit. Nih, walk-walknya lebih cepat. Walk-walk gini lebih cepat kalau pohonnya dikit. Tuh, pohonnya 8. Gitu ya. Nah, itu selesai perjuangan kita. Jadi kita udah bisa tiru. Berarti paper tadi udah bisa kita tiru. Gitu ya. Nah, nanti kalau Anda mau bikin paper, monggo. Nah, ini belum pruning loh ya. Coba kalau kita bikinin pruning. Bikinin pruning di pohonnya 5. Pakai pruning, pohonnya 5. Tadi belum dapat 100 ya. Pakai pruning, pohonnya 5, dapat nggak 100? Belum. Ya kan? Pohonnya 8, dapat 100 nggak? Pruning itu ada pemangkasan ya. Pemangkasan ranting-ranting yang nggak perlu. Oh, nggak bisa. Jadi nggak perlu pruning berarti. Nggak perlu pruning. Ya, karena ketika nggak perlu pruning, dia pohonnya 8, maksimal depth-nya 10, dapat akurasi sama dengan 100. Gitu ya caranya ya. Kayak gini, modelnya cuma kayak gini doang. Kayak gini. Tadi dia bilang 5 ya, 5-fold. Mana sih dia bilang 5-fold? Kita lihat ya, 5-fold. Di method biasanya bacanya di method ya, di metodologi. Itu result. Intro. Kok langsung result sih? Ini ada metodologi. Control F5. Nah, ini 5-fold cross validation. Nih, training and testing data, prepare using standard Pareto principle. The training set randomly sampled gitu ya, dan seterusnya. For further predictive performance, machine learning model on data 5-fold cross validation. 5-fold, lihat, 5-fold cross validation. Gitu ya. Gimana cara jelasin benar? Ini 5-fold mana nih? Itu number of fold 5. Maka di sini Anda menyebutnya 5-fold cross validation. Kalau saya kasih 10, berarti 10-fold cross validation. Gitu nanti ngelaporinnya 5-fold. Nanti si Fitri nanti dilaporin ya, dia berapa fold gitu ya. 5 atau berapa, gitu ya. Ikutin papernya. Papernya 5-fold. Ada naive bias, logreg, LDA sama random forest. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ya Anda tinggal ganti-ganti di sini. Kalau mau tadi keluar, jangan lupa performance-nya ganti jadi yang binominal, bukan yang classification umum. Gitu ya. Nah, itu caranya mudah. Apa namanya, nggak sulit. Ya. LDA Mungkin kita ganti. itu sulitnya kali itu Pak yang awal-awal. Ini LDA. Nah, paper tadi Anda bisa contek ya. Misalnya dapat datanya. Oh, nggak Iya, bisa iya. LDA. Paper tadi nggak bisa. Paper tadi apa namanya? Anda bisa tiru ya. Paper tadi. Ini udah Iya, Pak. lumayan hasilnya. Tadi kita bisa buktikan bahwa benar ya. Hasilnya sama dengan 100. Naik bias mah hancur ya. Naik bias hancur. Tadi decision tree memang yang bagus. Decision tree cukup bagus tadi kan 98 sekian ya. Iya, Pak. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, saya juga sama kemarin nemuin akurasinya 100, Pak. Oke. Dengan energi apa gitu, database gitu. Dataset Terus gitu. apa datasetnya? Datasetnya energi apa ya Pak? Lupa. Nah, tapi bisa modelin nggak? Ya, dia kalau di decision tree 100 akurasinya, tapi Oke. kalau di random forest dia 62,sekian%. Pak. Ya, nggak masalah. Memang kadang random forest bagus, kadang belum tentu bagus. Jadi memang algoritma machine learning itu nggak wajib dia excellent di setiap kondisi ya. Kadang dia bagus sekali, kadang dia meong gitu ya. Nah, itu memang tergantung datanya juga.
Jadi makanya pemilihan algoritma itu ya kita nggak bisa asal pakai apapun. Jadi memang kita coba-coba, kalau bagus ya itu yang kita pilih gitu ya. Nanti kita laporkan di dalam paper kita. Oke, ada lagi nggak yang mau show tugasnya? Yuk. Nah, yang tadi kalau mau Anda kombinasikan, bisa nih. Yang tadi kan datanya banyak sebenarnya tuh ya. Sebentar. Saya ulangi. Oke, ini saya kelihatan ya. Datanya ini kan banyak tadi ya. Kalau kita lihat datanya kan banyak ya. Datanya ada berapa sih? 6.000 sekian ya. 6.000 sekian ya. Ya udah, kalau Anda mau bagi dua bisa nih. Anda variasiin gini ya. Split, pakai metode split data ya. Tadi kan cross validation ya, pakai split data gitu ya. Saya split, sini otomatis ganti jadi stratified ya, ganti jadi stratified ya, paling bagus tuh stratified. Nah, ini kita ganti, kita tambahin 0, berapa? 0,8 aja karena datanya banyak. 0,8. Tadi kan dia bilang 0,8, 0,2 ya. Oke. 0,8 sama 0,2 jadi 80% sama 20%. Nah, kita langsung pakai apa tadi? Tree gitu ya. Decision tree coba kita pakai decision tree. Yang pertama gitu ya. Sama apply model kan gitu ya. Ini model yang kedua ya. Tadi yang pertama kan kayak gitu, ini emang agak banyak kalau ini. Operatornya jadi ada banyak ya. Apply model. Di sini naik partisi 2 masukin ke UNL. Ya, mod ketemu mod terus jangan lupa apa? Performance. Performance-nya yang mana? Yang binominal ya. Nih. Yang binominal classification karena dia yang kelasnya 2. Nah, lab ketemu lab, per ketemu per. Yuk, sementara akurasi dulu deh, nggak apa-apa. Kalau akurasi 100, yang lain juga pasti 1 atau 100. 0,57, hancur ya. Karena dia tadi pohonnya gain rasio. Kan yang paling bagus tadi pohonnya ini ya, infogen ya. 98. Ya, 98. Ya, hampir sama ya. 98 ya. Nah, 98 kita ganti coba di sini 16 langsung banyak. Masih 98 bertahan, pruningnya nggak usah. Tanpa pruning tadi soalnya tanpa pruning bagus. 99,95 tuh. Canggih ya. Cuman salah 6. Cuman salah 6, 5 dan 1 ya. Anda kalau bisa memainkan tanpa ini, Anda kalau bisa mendapatkan decision tree yang 100% daripada random forest, lebih bagus decision tree. Kenapa? Karena decision tree itu lebih cepat daripada random forest. Random forest kan pohonnya banyak, decision tree-nya banyak. Kalau decision tree, pohonnya cuma satu. Artinya, kalau kita bisa bikin modelan pakai decision tree dan hasilnya bagus, dan random forest juga hasilnya bagus, mana yang dipilih? Decision tree. Kenapa? Decision tree itu lebih cepat prosesnya daripada random forest. Gitu ya, kita coba. 99,94 tanpa pruning. 19, oke, bagi tanpa pruning ya, sebaiknya tanpa pruning. Ini 16, coba kita ganti 20, naikin, semakin banyak pohonnya, cabang-cabangnya semakin banyak. Oh, 19,95 ya, masih belum bisa. Coba ganti 16 tadi, 16 tadi udah ya. Coba cuma 8, kita turunin. 99,93, wah nggak dapat ya, 100% ya, tanggung ya. Kita ganti 11. 95, dikit lagi tuh, tanggung tuh. Kita ganti 24. 95 tanggung ya, nggak dapat ya, kita ganti 32. Oh, ini banyak banget tinggal 32. Oke, nggak dapat ya, nggak dapat 100% ya. 6. Oke, 52 belum dapat. Oke, tadi berapa tadi terbaik? 12. 95 dapat nggak 12? Oke, tinggal 0,0,05 ya. Prepuningnya kita ganti di sini, minimal sys life-nya kita ganti 3. Wah, turun. Kedua, ininya 6, kita naikin. Turun. 24 tadi ya. Ininya kita naikin 2. Turun malah. Oke, udah bagus berarti itu. Tanpa pruning berarti memang. Berarti memang hasilnya terbaik itu ya. Coba kalau gini indeks, dapat 100 nggak? Wah, lebih parah lagi. Lebih bagus ya. Tinggal dikit lagi ya, gini indeks.
Tadi stay di 10. Oke, bagus ya. Ini indeks. Oke. Oke, 98 ya. 12 tadi ya. Kuning. Oke, kurang malah ya. Kuning malah nggak bagus. Kuning. Waduh, malah turun dikit. Tanpa kuning tadi kan dapat 0,002 lagi ya. Cuman salah 2 biji doang nih. Pak, Salah 2 pruning biji itu doang. apa ya, Pak? Kenapa? Pruning itu apa ya, Pak? Dipangkas cabang-cabangnya dipangkas. Wah, ini bagus nih. Cabangnya dipangkas, cabang yang nggak penting dipangkas. Pruning itu Pak, pemangkasan. Saya boleh nggak Pak nyoba? Tapi Boleh. maksudnya kadang-kadang rapid manner saya tuh kok nggak bisa masuk ke datanya gitu Pak. Nah, coba share screen. Saya coba ya Pak. Mm-mm. Saya kan udah dapat data mana ya tadi? Ya, sebentar Pak. Ya. Ini kan rapid manner saya Pak. Oke. Terus datanya itu saya ambil dari ini nih Pak datanya gender gap in Spanish. Oke. Terus saya udah download itunya apa namanya data foldernya. Data foldernya kan ini Pak. Ini ke share-nya aplikasi ya. Jadi tadi yang diomongin foldernya nggak muncul, hanya muncul rapid manner. Oh iya ya. Sebentar Pak. Masih munculnya masih apa Pak? Rapid manner masih. Rapid manner, Bu. Oh iya ya. Sebentar. Gimana caranya? Share screen. Sebentar. Mana sih? Ini datanya Pak, dapatnya ini. Belum share screen. Share screen dulu coba. Oh belum ya? Udah kelihatan kok, Pak. Excel. Udah. Hah? Excel, Pak. Di saya Udah kok nggak muncul? Muncul di saya. Ada Pak. Udah share Muncul screen belum? Pak. Udah Pak. Udah saya screen, Pak. Udah Oh. kelihatan kok. Belum kelihatan ya Pak? Halo Udah Pak. apanya? Putus, Bu. Putus ya? Aduh, ya udahlah. Kita belajar sama Kak Nur Fitri lagi aja. Ya. Oke, share screen lagi. Tadi saya ketendang. Yuk, share screen lagi. Bentar ya Pak. Tadi saya ketendang. Sinyalnya lagi jelek. Wah, Ini kan Pak, datanya ini kan Pak. Oke, ada semua ya. Oke, nanti itunya apa? Kelasnya yang mana? Nah itu dia, saya nggak ngerti kelasnya yang mana. Ntar dulu Pak, Ya, masukin coba datanya di mana? Dapat datanya dari mana? Coba dari sumber UCI. datanya. Sebentar Pak. Coba Makanya saya, di UCI-nya diliatin mana dataset yang di UCI-nya supaya kita tahu kelasnya yang mana. makanya kok nggak bisa muncul ya UCI-nya. Tadi saya udah tampilin Pak. Coba di show lagi. Advance yang sebelahnya pas Ibu mau share screen. Gimana?
Advance. Di sebelahnya basic. Kan share screen. Nah, Terus, kan ada tiga pilihan. terus nggak ada Kak, nggak kelihatan. Ya udah share screen nggak apa-apa, sedapatnya aja. Yang Itu kalau nggak portion of screen, Bu. Bentar, sebentar. Apa di ya udah share screen itunya aja dulu, yang UCI-nya dulu. UCI-nya yang judulnya aja dia Pak, Bapak gender gap is Spanish WPD dataset Pak, gimana caranya, saya nggak bisa ini nge-share-nya. Ya share screen itu, share apa lagi tadi? Apa gender apa? Namanya Pak. Oh, gender gap in Spanish. Ya, itu Pak. Oke, oke. Spanish ya, Bu. Iya. Oh, berarti itu gender berarti ininya, kelasnya. Iya, Kelasnya terus gender. saya mau masukin ke rapid manner-nya tuh nggak bisa Oke. masuk datanya gitu Pak. Oke. Coba share screen ke rapid manner-nya. Jadi dataset ini adalah dia pengen ngetahuin apakah editor sebuah buku atau sebuah majalah orang Prancis Spanyol itu perempuan atau laki-laki. Editornya ya. Dia pengen tahu nih editornya itu laki-laki atau perempuan. Oke, ayo share screen rapid manner-nya. Jadi rapid manner mana ya? Ini dia. Ini ya Pak. Ya, coba import data. Ya, terus cari mana filenya. Di download apa di mana? Di download Pak. Ini Pak. Itu. Iya. Itu yang Spanish tadi ya. Iya. Oke, terus next. Ini udah dapat tuh, udah bener tuh. Oke, next lagi. Udah tampil kan. Nah, gendernya itu ganti. Ganti, change type. Tadi ada berapa kelas dia? Coba binominal. Nominal, terus ininya Role-nya ganti label. label. Nah, oke. Dah. Kan jadi hijau tuh. Nah, terus habis itu nggak bisa Pak. Ini. Oh, next-nya ada yang error tuh. 5 error tuh, lihat. Ada 5 error. Terus ke bawah. Wah, terus errornya ketahuan. Nah, tuh errornya ada tanda tanya tuh. Ya kan? Jangan binominal berarti. Ganti dulu. Jangan binominal dulu. Ganti jadi poli. Nah, dah tuh nggak ada error kan? Kalau poli, dah. Karena Iya. kalau binominal itu harus ada 2. Tadi kan ada tanda tanya. Jadi 3. Ya kan? Jadi 3. Dah. Oke, next. Nah, dah. Mau disimpan di mana? Sini ya Pak. Panahnya diklik. Nah, terus di data. Panahnya diklik. Sini ya Pak. Apa? Ini kan Pak. Iya, itu udah. Simpan. Nah, terus? Enggak, itu diklik itu. Itu tinggal diklik finish. Ini kan nama filenya berarti data untuk .csp itu. CSP ya, yang itu ada CSP-nya ya. Nah, dia gini Pak munculnya Pak terus. Oh, iya itu karena ada titiknya. Nggak boleh ada titik. Close dulu, close. Close dulu, close. Itu di name-nya jangan ada titik tuh. Itu tuh di name bawah. Ganti deh name-nya ganti. Nah, itu diganti deh. Ganti deh, jangan itu namanya. Apa woman gitu aja ganti woman. Ya gender aja kalau nggak gender. Karena ada titik. Nama file nggak boleh ada titik. Dah, finish. Nah, ini mau. Karena ada titik. Mana ada nama ada titik. Berarti ini stop and go back ya Pak? Enggak, biarin. Dia lagi proses. Finish ya Pak. Tunggu sampai finish. Ini udah ya Pak? Udah finish. Harus nunggu Pak. Masih belum tuh Pak. Iya, gara-gara tadi itu terus. Close yang itu belum di close. Close dulu. Klik close. Back dulu, previous.
previous. Nah, udah sampai sini, udah tunggu, klik next. Dan namanya ganti dulu jadi gender gitu misal. Gender 2, Bu, kan itu gender 1 udah. Oh, gender udah ada. Ya, dah, finish. Oh, sebenarnya udah kesimpan tuh gender doang udah kesimpan. Oh, Kan Udah gender kesimpan. udah kesimpan, Pak. Itu kenapa ada lagi, Pak? Ya itu gara-gara yang tadi error tadi itu masih kesimpan dia. Dah, stop and go back aja. stop and go back. Ya. Klik. Gak mau, Dah, Pak. ya udah cancel aja kalau nggak dah. Kan susah kan, Pak? Cancel Iya, aja itu makanya. cancel. Cancel aja itu cancel tombol cancel. Udah kesimpan kok dia. Dah, udah kesimpan tuh. Sip, udah kesimpan tuh gender. Dah, coba ke desain lagi. Ke desain. Mana tadi desainnya? Itu di atas samping result desain Bu, itu di atas. di atas. Oh, ini ya. Bukan, ya boleh itu juga. Dah, blank. Dah, tarik gender. Gender doang. Gender doang aja tarik. Ya. Nah, dah. Bikin. Coba dijalanin dulu. Ya, di apa outnya dikasih ke res, ditarik outnya ke res. Nah, jalanin dulu. Kita lihat datanya kayak gimana. Udah bener belum? Nah, udah bener ya. Datanya udah bener ya. Gendernya tuh. Oke, dah. Sekarang ke desain. Desain lagi, balik ke desain lagi. Enggak, itu tuh yang atas, yang kanan, yang tengah, yang tengah. View, di view desain. Nah, atas dikit. Nah, tadi udah bener tuh. Kanan, kanan, atas, atas, kanan. Kan ada desain result, turbo prep, auto model. Ada. Itu ada tombol 4 di atas tengah-tengah itu. Desain, result, Oh, turbo prep, ketutupan. auto model. Ini, Bu. Ini nih, Bu. No, di tengah. Ketutupan tulisan stop share soalnya. Oh iya, Saya ketutup itu. bingung. Itu dipinggirin dulu, digeser dulu. Jadi taruh atas, Bu. Coba ditaruh atas. Gimana caranya ya? Saya agak-agak gaptek, Pak, makanya bingung. Ya itu dipindahin dulu. Nih ya, Pak. Dah. Dah. Ya udah, coba apa misalnya pakai itu, coba pakai langsung apa namanya, klik kanan aja langsung, nggak cancel itu garisnya dibuang dulu tuh dari res ke outnya tuh di close dulu. Nah, klik kanan di situ di dunia kosong, klik kanan. Nah, insert building block nominal. Ya, Nominal. ya nominal. Nah, tarik out ke exa, Ini out ke exa. out ke exa. Terus per res. ke res. Nah, gitu dulu lah, biarin kita jalanin. Nah, jalanin ini kan pakai decision tree otomatis. Ya, klik akurasinya berapa. Tuh, akurasinya udah 96 tuh, udah tinggi banget tuh. Iya kan? Yep. Akurasinya udah 96 tuh, udah bagus. Tinggal coba pakai random forest, ganti random forest. Desain lagi. Oh. Desain, klik desain, tombol desain. Ini, Nah, Pak. coba validation-nya di double klik, kotak yang validation-nya double klik. Kotaknya, nah double klik di kotak. Nah, decision tree-nya diklik terus del. Enggak, decision tree-nya diklik, kotaknya diklik, del. Tekan tombol del di laptopnya. Nah, cari decision tree dari operator. Ketik aja tree gitu. Ambil random forest. Ya, taruh ke atas. Nah, track ke track. Mode ke mode. Nah, kayak random forest-nya turunin dulu. Pohonnya coba 10 dulu, jangan banyak-banyak. Pohonnya 10 Ini dulu. udah 10, Pak. 100 itu number of trees. Oh, number of trees. Maaf. Nah, ganti 10 dulu. Nah, dah jalanin. Pengen tahu berapa akurasinya. Nah, itu udah tinggi. Iya, coba naikin. Kalau naikin lihatnya dari mana, Pak? Itu balik ke desain lagi. Oh, ya Allah. Lah kan udah berkali-kali sana. Tuh naikin pohonnya kan udah berkali-kali saya demoin. Jadi 12 naikin ya, coba. Pak. Ya, coba 15. Dan Sama, Pak.
Oke. Diklik run udah. Berapa akurasinya? Nggak kelihatan di saya. 99,98 Pak. Ah, udah. Sama Coba. jawabannya. Oke. Oh, dikit lagi ya. Coba naikin lagi pohonnya. Jadi 20 deh misalnya. 20 tuh 120. Banyak kan. Udah jalanin. 100% Pak. 1. Nah, selesai. Di papernya dapat berapa? Nah, tadi di papernya itu. Coba cek papernya dapat berapa? Nah, masalahnya di papernya itu saya bentar. Kan lihatnya di Google Scholar nih Pak. Ya, berapa dapatnya? Coba di share screen tuh, belum ke share nih, yang tampil masih rapid manner. Masih belum keser ya Pak? Belum? Ini Pak. Belum ke share. Oh iya. Berapa nilainya? Itu dia. Bisa di-download nggak? PDF. Download. Di-download PDF-nya dibuka. PDF-nya dibuka. Nah, ya itu download. Nggak bisa ya. Nah, itu downloadnya diklik. Nah, download nggak? Download Pak. Ya. Lihatnya di mana ya Pak? Kalau buat membandingkannya. Ya udah buka PDF-nya biar saya kasih tahu. Udah Pak. Nah, ini share screen-nya kan sekarang lagi web. Di-close dulu terus share yang PDF-nya. Oh, sebentar. Ya, karena tadi share-nya share layar, share aplikasi bukan share layar. Sebentar. Ini Pak. Tunggu, belum nampil. Oke, terus turun ke bawah, ke hasil cari terus ke bawah. Turun ke bawah. Ini result. Ada akurasi nggak? Dia ngomongin akurasi nggak? Terus di hasil terus. Nah, result kan, terus terus nggak ada terus. Nah, ini nih apa ini? Terus 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 oke terus oke terus nah oke terus oke terus nggak ada. Ini kali ya Pak. 90,2%. Mana? Men. Analysis of onion profile. Bukan, itu bukan Pak. Oh, nggak ada berarti. Ya wes, nggak apa-apa, nggak usah dibandingin. Berarti paper gitu. dia hanya deskriptif saja, tidak melakukan klasifikasi. Ya ini malah bagus. Malah bagus. Anda menjadi yang pertama kalau gitu memanfaatkan papernya dia, datanya dia untuk klasifikasi, untuk data mining. Di mana di papernya dia belum dipakai itu. Baru menampilkan statistik ya. Menampilkan statistik belum menggunakan machine learning untuk memprediksi gender daripada editor sebuah surat kabar yang ada di Spanyol itu. Gitu, Oke, nggak apa-apa. Pemodelannya Oke, aja Pak. yang disampaikan.
Oke ya, dari situ paham ya. Jadi nanti lihat desain, ngerubah parameter, ngimport data, membandingkan dengan paper yang membuat gitu ya. Udah Iya, bisa Pak. ya. Jadi nanti Anda bisa mengelaborasi sendiri. Nah, tugas untuk UAS adalah tadi bikin 2 pemodelan ya, terserah datanya apa aja. Hasilnya nggak harus lebih baik. Kalau sama ya nggak apa-apa, lebih rendah juga nggak apa-apa. Ya syukur-syukur lebih baik kayak tadi itu ya, yang mana tadi itu yang Krio sama itu kan lebih baik ya, udah bagus. Berarti kalau nggak ada yang buat dibandingkan dengan Ya nggak papernya juga usah. nggak masalah ya, Pak? Nanti bilang di paper aslinya dia tidak melakukan data mining, hanya melakukan uji statistik gitu, dilaporkan tetap. Baik-baik, siap, Pak. Tidak dibandingkan tapi tetap dilaporkan. Gitu ya. Beda Iya. sama yang tadi ya, yang Krio sama yang apalagi tentu dibandingin ya, karena kan di paper aslinya dia menampilkan. Iya, Ya iya. kan? Iya, Pak. Sama yang hutan tadi kan menampilkan juga kan Ya, gitu tadi data. sama mushroom juga Ya, membantu. yang mushroom juga gitu Iya, ya. siap, Pak. Ya, Makasih, Pak. nanti tolong dibuat laporannya berupa PowerPoint gitu ya. Dari lengkap ya, mulai dari bagaimana Anda mendapatkan data di UCI, ngimpor data, bikin pemodelan, lalu dapat hasil, lalu kemudian Anda membandingkan dengan paper orang yang ngebuat dataset tersebut. Nah, buat dalam PowerPoint yang bagus, tulisannya jangan kecil-kecil karena nanti mau kita presentasikan. Nanti kita akan presentasikan ya mungkin mudah-mudahan awal Februarian ya, mungkin pas Anda masih belum masuk kuliah, masih liburan sehingga Anda punya waktu dan nanti kita akan presentasikan di konferensi itu. Siapkan dengan baik ya, saya kira. Mungkin itu pertemuan terakhir kita. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Monggo. Pak, mau konfirmasi terkait tugas UASnya, Pak. Itu terakhir pengumpulannya kapan ya, Pak? Ya, saya kasih waktu seminggu dari sekarang. Seminggu dari sekarang berarti Sabtu depan harus sudah dikumpulin. Tolong dikumpulin per orang ya, PowerPoint ya, kumpulin per orang ke sipennya ya. Nanti sipennya ngumpulin ke saya di zip atau di rar ya. Sipennya ngezip atau ngerar, kumpulin ke saya. Gitu ya. Seminggu ya, Sabtu ya dari sekarang ya. Sama ini Nanti. lagi, Pak. Ini kan ada beberapa mahasiswa yang kedatangannya itu kurang. Itu boleh dipersilakan untuk mengerjakan semua atau bagaimana, Pak? Nanti Apanya kurang? untuk rekap absennya saya kirim ke Pak Adi. Ya, nanti rekap absen kirim ke saya, ya tentu nanti nilainya akan mengikutin juga, menyesuaikan. Kan nanti absensi ada apa? Ada poin tersendiri. Oh, jangan lupa saya diamanatin sama BAK disuruh itu ya, kartu ujian ya. Oh iya, jadi Di attach kartu ujiannya. kan kartu Ya. ujian itu ya, Pak. Jadi kartu ujian sama apa? PPT ya. PPT. Sama nanti si pennya dikasih saya kerekap, misalnya siapa gitu masuk berapa kali, nggak masuk berapa kali gitu ya. Tolong ya Mas Satri ya. Siapa? Berarti semuanya tetap mengerjakan UASnya ya, Pak ya? Tetap dong. Nanti kalau dia misalnya absensinya kurang ya otomatis kan poin dari absensi kan berkurang gitu ya. Siapa? Ya, oke, saya kira itu saya kasih waktu seminggu, nanti PowerPoint dilampirkan juga kertas ujian ya, dipoto atau diapain lah ya. Oke, saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah ikut belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Tugasnya jangan lupa siapkan juga PowerPoint yang bagus untuk kemudian baik untuk saya nilai, untuk nilai mata kuliah Anda maupun nanti kita akan gunakan sebagai aktivitas akademik kemahasiswaan UIMA di dalam konferensi mahasiswa yang insya Allah akan kita conduct di Februari. Demikian saya kira ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Ya, Pak. saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan UAS ya. Ya, terima kasih banyak, Banyak, Pak. Pak. Yo, saya izin live ya. Ya, Pak. Pak. Bu, kita belajar sama Kak Pipit lagi nggak? Udah ya. Bawi belum. Ayo belajar bareng. Ntar Kak Udah ada kemarin udah di nama Kak Pipit. Jadi 2 sama yang tadi mushroom. Kan Bayu belum, yang satu lagi. Pokoknya tadi punya saya ya, jangan ada yang ikutan. Apa itu Bayu SS, Bu? Ih, apaan kamu punya? Enggak lah.
Deh, assalamualaikum. Live Kalif. Link Zoom-nya berubah nggak ya? Apa masih yang ini? Sama-sama. Sama, nggak usah live berarti ya? Jam berapa sih mulainya kuliah lagi? 3:30 kan mulainya? Oh, itu end dulu aja berarti, kelamaan. Dulu, ya lama. Oh, baiklah. Ya,